Harus. Karena apa? Karena konsep kita yang bertuntasan. Artinya kita mengusulkan keseluruhan tentunya, keseluruhan kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan di sekolah tersebut. Karena bangunan itu kan tidak hanya ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, laboratorium, dan fasilitas lain yang menunjang gitu. Selama lahannya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat di mana saja berada, komunitas guru penggerak. Hari ini kami bersama Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Nah, beliau Mas Ugi akan bercerita kepada kita bagaimana sih proses berdarah-darahnya Dinas Pendidikan selama ini sehingga bisa meraih penghargaan yang bejibun ya Bapak. Banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Dinas Pendidikan di tahun 2023 itu. Dan kemudian rencana ke depan, apa yang perlu kita tajamkan, apa yang perlu kita lakukan lebih jauh sehingga prestasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini dan akan berlanjut mencetak prestasi-prestasi lain yang lebih hebat lagi. Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Kepala. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat tentunya. Saya selaku Dinas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur tentu juga diberikan arahan petunjuk oleh pimpinan saya yaitu Pak Kadis. Dalam hal ini saya selaku pembantu beliau, saya menerjemahkan perintah-perintah beliau dan saya juga berterima kasih sekali kepada kebersamaan, kekompakan Bapak Ibu guru hebat yang dikomandoi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya dan juga Bapak Ibu Kanit serta Bapak Ibu pengawas. Karena kalau tidak ada kolaborasi itu semua maka Dinas Dikbud juga tidak bisa mendapatkan apa yang diharapkan selama ini tentunya. Artinya kerja-kerja dari Bapak Ibu guru semua ini adalah kerja-kerja bersama, kerja-kerja kolektif yang sehingga kita menjadi kuat dan bisa menunjukkan prestasi. Berarti ada dari berbagai macam kerja-kerja kecil itu ngumpul kemudian berkolaborasi sehingga membentuk sebuah prestasi yang seperti itu. Ini luar biasa dan banyak hal yang diraih ini mulai dari penghargaan dari BGP NTB, kemudian BPMP NTB yang banyak sekali itu Pak, yang lihat proses ininya apa penghargaannya luar biasa sampai bolak-balik Pak Kadis itu naik turun panggung gitu. Nah, itu semua kan tidak serta-merta Bapak. Nah, gimana itu prosesnya sampai ke situ gitu? Detailnya lah gitu maksudnya. Sedikit Pak. Syukur alhamdulillah kami juga sering meminta kepada Bapak Ibu Kanit tentunya. Dan Bapak Ibu Kanit juga menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari dinas itu kepada kepala sekolah, kepala satuan pendidikan, dan tentunya kepala satuan pendidikan juga mengkomunikasikan dan memerintahkannya kepada Bapak Ibu guru ini adalah terus tetap bergerak karena langkah-langkah inilah yang mewujudkan langkah kita bersama menyeragamkan dan mencapai tujuan itu. Dan di sini juga kita keterbukaan kita dari dinas, kalaupun ada kekurangan ataupun permasalahan langsung kita sampaikan kepada satuan pendidikan melalui Bapak Ibu Kadis. Dan kita juga tetap selalu mengadakan rapat koordinasi minimal 1 kali di dalam setiap bulannya sehingga kita juga bisa mencapai kerja-kerja yang kita harapkan. Nah, kedepannya Pak Sekdis
untuk tahun 2024 nih kan. Nah, apa kira-kira penekanan yang ingin dilakukan di Dinas Pendidikan? Di program apa, di bagian apa, sehingga teman-teman nih di luar nih tahu nih apa yang harus dilakukan untuk mendukung program-program yang menjadi prioritas bagi dinas kita. Baik, memang di agenda kita di triwulan pertama ini sudah kemarin kita sampaikan, sudah kita share informasi-informasi pusat tentunya yang dapat bisa mendongkrak perolehan, artinya prestasi kita. Yaitu yang pertama, bagaimana kita berkolaborasi dengan OPD lain tentunya yang bisa meningkatkan IPM kita. Tentunya kemarin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, yang pertama kita harus mengupdate datanya, mengupdate data pendidikan kita, bermula dari kita sendiri dulu, keluarga kita, dan anak-anak didik kita. Bagaimana contoh saya kemarin pernah mendatangi OPD terkait untuk menanyakan pendidikan saya. Ternyata pendidikan saya di situ masih S1, sementara saya sudah S2. Dan istri saya pun begitu. Begitu juga dengan anak-anak saya. Anak-anak saya malah di situ masih SD, ada yang belum sekolah. Padahal yang satu sedang kuliah, yang kedua sudah masuk SMA, dan yang ketiga sudah duduk di kelas 5 SD. Jadi itu yang bikin data yang ada di catatan sipil menjadi rendah gitu IPM-nya nih. Tentunya iya, karena apa? Karena untuk mengupdate itu kan kita butuh bukti dan fisik, tidak serta-merta kita secara lisan gitu, atau tertulis bahwa saya sudah S1. Tentunya perlu bukti. Bukti yang kita inginkan ya paling tidak dalam bentuk PDF, yaitu KK dan ijazah terakhir yang dimiliki. Bukannya ini merupakan tugas-tugas kita, tugas-tugas guru, tapi ini tugas kita bersama untuk meningkatkan IPM kita, karena salah satunya adalah di pendidikan ini. Di pendidikan ini penyumbang nilai IPM yang terbanyak. Dan yang kedua terkait dengan pembentukan SK TPPK, yaitu tim penanganan dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Juga sudah kita sampaikan bahwa sampai dengan hari kemarin itu untuk jenjang SMP kita baru mencapai 81%, dan untuk jenjang SD sekitar hampir 81 lah. Namun untuk jenjang TK PAUD kita mencapai 31%. Harapan kami Bapak Ibu guru ini bisa mengingatkan berkontribusi lagi kepala sekolahnya, kepala satuan pendidikan, apakah sudah dibentuk atau tidak, karena di satuan pendidikan harus ada dan wajib, selain dibentuk juga diunggah di PMM-nya agar bisa diverifikasi dan validasi apakah SK yang diunggah itu betul atau tidak. Kalau dia tidak, maka akan diturunkan statusnya. Jadi kita perbaiki, kita unggah kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan ini kan masih Januari sampai dengan Maret kita ada deadline terkait dengan update Dapodik. Ingat Dapodik kita kemarin mendapatkan penghargaan terbaik 3. Yang tahun-tahun lalu kita selalu mendapatkan penghargaan terbaik 1. Nah itu kemelorotan inilah kita ingin maju kembali. Karena apa? Karena memang salah satu penilaian adalah bobot Dapodik kita apakah betul-betul real atau tidak. Artinya kita harus benahi, memang betul-betul Dapodik kita harus diupdate. Yang pertama dengan peserta didik dan Bapak Ibu gurunya. Jangan sampai Bapak Ibu guru itu di dalam Dapodik itu masuk tapi tidak mendapatkan jam. Yang urgent lagi, mumpung ini triwulan pertama, marilah
Dapodik itu diupdate sarprasnya. Oh iya betul. Artinya sarpras ini adalah salah satu penentu bahwa sekolah itu bisa atau tidak diberikan memperoleh dana DAP tahun 2025. Ya, karena data yang 2024 dipakai untuk 2025. Jadi Dapodik update 1 Januari sampai 31 Maret 2024 kita untuk mengusulkan DAP tahun 2025 dengan apa, yaitu update dengan 4 kriteria itu apa sih yang dibutuhkan dalam satuan pendidikan itu, yaitu tentunya ruang kelas atau ruang kepala sekolah atau ruang lab atau ruang UKS atau lab, apakah dia membangun baru atau dia rehab. Nah, jadi 2 item itu, yang pertama pembangunan, yang kedua rehab, yang ketiga TIK, yang keempat adalah buku. Ada bantuan buku juga berarti Bapak? Harus kita mengusulkan. Artinya karena konsep pembangunan kita adalah ketuntasan, maka keempat item itu harus diisi. Harus semuanya diisi gitu. Agar sekolah itu menjadi ini prioritas. Kan kayaknya ada kesalahpahaman gitu Bapak. Jadi teman-teman yang urgent saja yang diisi. Yang mungkin saya butuh ruang TIK, karena ruang TIK aja yang urgent saat itu saja yang diisi, padahal yang lain juga butuh. Nah ini harus semuanya kita isi berarti. Harus, karena apa? Karena konsep kita yang ketuntasan. Artinya kita mengusulkan keseluruhan tentunya, keseluruhan kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan di sekolah tersebut. Karena bangunan itu kan tidak hanya ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, laboratorium, dan fasilitas lain yang menunjang gitu. Selama lahannya masih ada. Nah, kayaknya ini menarik informasi ini untuk teman-teman, karena ini selalu menjadi polemik setiap saat. Dan yang terakhir ini Bu Kepala, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, baik itu di satuan pendidikan negeri maupun swasta, jenjang TK PAUD, SD maupun SMP, silakan segera untuk melaporkan BKU tahun 2020. Kenapa? Kalau sampai dengan tanggal 31 clear semua satuan pendidikan, maka kami siap untuk membuat artinya menyampaikan bahwa silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah mengajukan untuk pencairan dana POS tahap 1 untuk tahun 2024. Nah, ini catatan kayaknya teman-teman harus segera dilakukan karena semua sekolah sedang butuh-butuhnya dana untuk proses belajar mengajar di sekolah. Ya, artinya silakan PR kita tuntaskan di 31 Januari ini, dan agar kita juga bisa mengajukan pencairan penggunaan dana POS itu di tahap pertama tahun 2024 di awal Februari ini. Terima kasih banyak Pak Sekdis, ini informasi-informasi yang sangat luar biasa penting untuk diketahui oleh semua kepala sekolah maupun civitas akademika di sekolah-sekolah saat ini. Nah, sekarang kemudian untuk harapannya Bapak untuk komunitas guru penggerak Kabupaten Lombok Timur. Saya berharap pada komunitas guru penggerak juga dapat membantu kerja-kerja kita, dapat membantu menyampaikan informasi-informasi, dan dapat membantu rekan-rekan Bapak Ibu guru tentunya maupun kepala sekolah menyelesaikan tugas-tugas yang memang sewajarnya sudah harus dilaksanakan. Seperti saat ini yang kita dikejar-kejar waktu kinerjanya, belum PK-nya, belum seperti yang baru saja itu BKU 2023, silakanlah semuanya. Dapodik sarprasnya, silakan. Kalau memang butuh konsultasi dan sebagainya, pendampingan silakan ke dinas.
disampaikan saja. Pintunya Bapak selalu terbuka. Selalu terbuka, silakan. Betul. Siapapun yang datang akan kita terima. Nggih. Dan akan kita berikan pelayanan terbaik. Karena itu merupakan salah satu rumah Bapak Ibu guru juga. Betul, Pak. Nah, demikian tadi bincang kita teman-teman dengan Bapak Sekdis Mas Ugi. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya Pak Sekdis, dan harapan saya informasi-informasi tadi bisa kita manfaatkan dan kita jadikan sebagai pedoman untuk melangkah lebih jauh lagi bagaimana untuk membuat performa Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur menjadi lebih hebat di masa depan. Terima kasih permisa dan semua teman-teman sahabat hebat di mana saja berada. Sampai di sini dulu perbincangan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.